I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Halo, perkenalkan nama saya Laura Desa Widyastuti dari kelas 9A nomor absen 15. Saya Mafiratul Saskia Fatkurazi, nomor absen 17 dari kelas 9A. Saya Kamsa Sakira Sudarta, absen 13 dari kelas 9A. Saya Binang Pratama Firmansyah, kelas 9A, absen 5. Saya Panganya Pratama, nomor absen 4 dari kelas 9A. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara ini dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah, karena sebelumnya aspirasi daerah belum dapat penyaluran secara baik. Salah satu hasil reformasi sistem pemerintahan adalah pembentukan lembaga negara yang mampu mewakili aspirasi daerah secara khusus, di samping lembaga wakil rakyat yang sudah ada sebelumnya. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota DPD setiap provinsinya jumlahnya sama, dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Saat ini jumlah anggota DPD setiap provinsinya sebanyak 4 wakil. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di Ibu Kota Negara RI UU No 17 tahun 2014. Syarat menjadi anggota DPD. Syarat menjadi anggota DPD adalah sebagai berikut. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Warga negara Indonesia. Sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. 3. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. 4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. 5. Bertempat tinggal wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara. 7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan negara. 8. Tidak sedang dinyatakan baik berdasarkan putusan pengadilan. 9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. 10. Terdaftar sebagai pemilih. 11. Memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan wajib pajak orang pribadi. 12. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. 13. Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 14. Berusia sekurang-kurangnya 21 tahun. 15. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas SMA, madrasah aliyah MA, sekolah menengah kejuruan SMK, madrasah aliyah kejuruan MAK atau bentuk lain yang derajat. 16. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi masanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam GUS PKI. 17. Memiliki visi misi dan program melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Pemilihan anggota DPD. Calon anggota DPD RI sesuai ketentuan pasal 22 ayat 1 perubahan UUD 1945 serta pasal 246 UU nomor 8 tahun 2013 harus dipilih melalui pemilihan umum. Mengenai para calon anggota DPD RI dalam pasal 22J UU nomor 8 tahun 2012 disebutkan sebagai berikut. 1. Anggota
jabatan anggota DPD. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun dan berakhir bersama pada saat anggota DPD yang baru mengucap sumpah atau janji. Anggota DPD sebelumnya mengaku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPD. Dan wewenang DPD, tugas dan wewenang DPD dikasihkan dalam pasal 2 Negara Republik Indonesia Constitusinya itu sebagai berikut: 1. Mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pendidikan, serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. Membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengembangan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, DPD berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN atau pajak pendidikan dan agama, serta 3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut atas serta menyampaikan hasil pengawasan pada DPR. 4. Berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah dan membahas RUU yang berkaitan dengan daerah. DPD juga berhak memberikan pertimbangan tentang rancangan undang-undang APBN, pajak pendidikan dan agama. Hubungan DPD dengan lembaga lain. DPD juga memiliki beberapa hubungan dengan lembaga lain seperti 1. Hubungan antara DPR dan Presiden. Hubungan antara DPR dan Presiden terlihat ketika rancangan undang-undang atau RUU dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. Jika tidak ada persetujuan bersama, maka RUU tidak boleh dilanjutkan lagi dalam Presiden DPR masa itu. Presiden mengesahkan RUU menjadi undang-undang atau UU dalam keadaan genting. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU dengan persetujuan DPR. 2. Hubungan antara DPR dan DPD. Hubungan antara DPR dan DPD dapat dilihat ketika DPD mengajukan RUU kepada DPR. DPD mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, serta yang berhubungan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD ikut membahas RUU tersebut dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU yang telah disahkan. DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas pajak, pendidikan, dan agama. 3. Hubungan antara MPR dan DPD. Hubungan antara MPR dan DPD dilihat dari keanggotaannya. Anggota DPD merupakan bagian dari anggota MPR, melalui wewenang DPD MPR dan mengontrol pembuatan UU yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, serta pertimbangan pusat dan daerah agar tidak menyimpang dari UU. Thank you.